Bumi telah kehilangan kekuatan dan kemegahannya setelah perang nuklir besar. Bahkan oksigen pun telah lenyap dari udara. Di mana-mana hanya tersisa reruntuhan kota yang hancur. Hanya sedikit manusia yang berhasil bertahan hidup. Di antara mereka ada seorang gadis kecil yang setiap hari keluar untuk mencari persediaan di jalanan kota yang rusak. Suatu hari, ia menemukan sebuah robot yang rusak parah. Robot itu memiliki luka dalam di dadanya, dari mana percikan api keluar. Tiba-tiba, robot itu mati total. Gadis itu mengeluarkan peralatannya dan mulai memperbaikinya. Saat ia memperbaiki robot itu, ia menemukan masa lalu sang robot. Robot itu dan timnya datang dalam misi khusus, tetapi mereka diserang oleh musuh bermata merah. Satu persatu, rekan-rekannya mati, dan akhirnya robot itu pun terluka parah. Ketika robot itu membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya telah diperbaiki sepenuhnya. Luka di dadanya telah sembuh. Sebagai tanda terima kasih, ia menjadi pelayan gadis itu, dan menemaninya ke tempat perlindungannya. Tempat perlindungan itu dikelilingi oleh tunas-tunas hijau kecil, namun di tanah tandus itu, tidak ada yang bisa tumbuh dengan kuat. Meski begitu, gadis itu tidak pernah kehilangan harapan. Dengan bantuan mesin, ia terus menciptakan varietas benih baru. Melihat semua itu, robot berdiri tegak dan memberi salam militer. Gadis itu tersenyum dan membalas salamnya. Lalu gadis itu memintanya membuka pintu untuk menunjukkan laboratorium tanamnya. Pada saat itu, lengan kiri robot berubah menjadi senjata Gatling dan meledakkan pintu baja itu. Melihat penggunaan kekuatan yang berlebihan, gadis itu segera mengelas lengannya agar ia tidak bisa melakukannya lagi. Sejak saat itu, robot militer itu menjadi teman setianya. Ia belajar mengoperasikan mesin, mengumpulkan bahan penting, dan membantu menanam. Seiring waktu, robot itu menjadi sangat mahir dalam pekerjaannya. Perlahan terjalinlah ikatan yang mendalam di antara mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa robot musuh telah menemukan tempat persembunyian mereka. Suatu hari, ketika gadis itu memeriksa tanamannya, ia melihat tunas baru, sebuah kehidupan baru. Dengan gembira, ia berlari untuk menunjukkannya kepada robot. Tetapi saat tiba, ia melihat robot itu sedang bertarung melawan musuh. Salah satu lengannya sudah terpotong. Robot itu memintanya untuk melarikan diri. Tetapi musuh juga melihat gadis itu. Untuk melindunginya, robot yang terluka itu menyerang musuh. Namun karena lengannya dilas, ia tidak bisa menggunakan senjatanya dan mulai melemah. Kemudian gadis itu mengambil kabel bermuatan listrik dan menusukkannya ke tubuh musuh. Musuh itu melemparkannya dengan kasar hingga terlempar jauh. Melihat gadis itu terluka, robot pun marah besar. Ia mencabut lengan yang dilas dengan giginya, mengeluarkan pedangnya, dan menikam musuh itu. Akhirnya, ia berhasil mengalahkannya. Namun ketika amarahnya mereda, ia melihat gadis itu tergeletak di tanah, tak bernyawa, tubuhnya dipenuhi peluru. Sejak saat itu, robot itu mengenangnya setiap hari. Ia menatap papan catur yang belum selesai dan memutuskan untuk memenuhi impian gadis itu. Ia memproduksi benih-benih yang diciptakan gadis itu dalam jumlah besar, dan menyebarkannya ke seluruh bumi. Berabad-abad berlalu, tubuh robot itu kini tertutup karat. Suatu hari, seorang gadis bernama Yuna menemukannya dan menyentuhnya dengan rasa ingin tahu. Tepat saat ia berbalik, robot itu tiba-tiba menyala kembali. Dengan mata kusamnya, ia seolah melihat sahabat lamanya. Seakan hendak menyelesaikan misi yang belum tuntas, ia mengumpulkan seluruh energinya dan memberi salam terakhir. Cahaya hijau di matanya pun perlahan padam.